Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini yaitu menjadi pewarta Kristus. Sebagai bahan utama kita dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49. Nah, saudara-saudara, menjadi seorang pewarta tentu yang diberitakan atau yang disampaikan adalah apa yang telah dilihat, telah didengar, dan telah diterimanya. Menjadi seorang juga pewarta tentu itu sebuah tugas dan kita diperintahkan. Nah, saudara-saudara, hal yang disampaikan oleh seorang pewarta tentu itu adalah sebuah hal yang benar. Supaya apa? Orang yang mendengarnya menjadi percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika seorang diberi tugas untuk menjadi seorang pewarta justru timbul ketakutan di dalam hatinya, muncul keraguan-raguan. Nah, hal demikian saudara-saudara, jika ada sebuah jaminan bahwa ia akan aman dalam melaksanakan tugas pewartaan itu, tentu ia akan tergerak untuk melakukan perintah itu. Nah, bagi kita sekarang, maukah kita menjadi pewarta ketika kita diberikan tugas? Atau justru kita menolak karena ketakutan dalam diri kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49 menjelaskan bagi kita bahwa ketika Yesus telah bangkit, menempatkan diri serta memberikan sebuah tugas kepada murid-muridnya. Nah, tetapi hal pertama yang terjadi bahwa ketika Yesus menempatkan diri kepada murid-muridnya, justru murid-muridnya menganggapnya sebagai hantu. Nah, dalam hal inilah Yesus memberi penjelasan dan membuktikan kepada mereka bahwa dia bukan hantu. Hal yang pertama yang dilakukan adalah ia menunjukkan tangan dan kakinya. Nah, kemudian yang kedua, murid-muridnya masih dalam keraguan. Justru Yesus meminta makanan dan dikatakan bahwa ia diberi sepotong ikan goreng. Nah, tetapi bukan sampai di situ saja, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hal ketiga yang dilakukan oleh Yesus bahwa ia menjelaskan kepada mereka, kepada murid-muridnya, tentang apa yang tertulis tentang Anak Allah. Nah, tiga hal yang dilakukan oleh Yesus untuk membuktikan bahwa dia benar-benar telah bangkit dan dia adalah Tuhan, membuat ketakutan dan keraguan dalam diri para murid-muridnya menjadi sebuah sukacita. Muncul keyakinan dalam diri mereka bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah benar-benar bangkit. Tetapi pertanyaannya bahwa ketika mereka telah percaya, mereka telah mengakui bahwa Yesus telah bangkit, apakah para murid berdiam diri? Tidak. Para murid justru memiliki semangat dalam hatinya, dalam dirinya, untuk mewartakan dan memberitakan apa yang telah mereka saksikan. Bahkan saudara-saudara, dalam pembacaan kita bahwa
Yesus mengatakan, "Kamu adalah saksi dari semua ini." Nah, keyakinan serta semangat yang muncul dalam diri para murid Yesus untuk menjadi pewarta Kristus. Buktinya bahwa dalam pembacaan Kisah Rasul, bagaimana Petrus yang berani berkhotbah, bersaksi dan memberitakan tentang siapa Yesus dan kebangkitannya. Nah, hal demikian dilakukan oleh para murid karena ada hal yang diyakini dalam hati dan diri mereka. Yang pertama, bahwa Yesus sendiri telah memberikan jaminan kepada mereka. Yesus akan memampukan mereka dalam menjadi saksi dan menyatakan kesaksian itu lewat pemberitaan tentang siapa Kristus sebenarnya. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus memampukan para murid untuk menjadi pewarta Kristus dan kebangkitannya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita yang sekarang? Yang tidak melihat secara langsung Yesus. Apakah kita harus melihatnya secara langsung dan kita akan menjadi pewartanya? Tidak. Tentu sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita mengimani dalam hati kita bahwa Yesus telah bangkit, mengalahkan maut dan dosa. Melalui Kristus, kita telah ditebus. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa di dalam Tuhan segala kesesakan itu teratasi. Nah, kita meyakini bahwa kita telah ditebus oleh Kristus, maka kita tidak hidup di dalam dosa. Bagaimana kita mau menjadi pewarta Kristus ketika kita masih hidup di dalam kungkungan dosa? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hati kita bertanya-tanya, bagaimana saya menjadi pewarta Kristus sedangkan saya sendiri tidak bisa berkhotbah? Menjadi seorang pewarta Kristus bukan hanya ketika kita pandai dalam berkhotbah, tetapi kita bisa menyatakannya bahwa kita adalah pewarta Kristus melalui persekutuan kita, kebersamaan kita dengan sesama kita di dalam lingkungan, melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita yang baik. Kita memberitakan dan mewartakan Kristus. Hanya saja, ketika kita menjadi pewarta Kristus, bukan kita menggunakan kekuatan pada diri kita, tetapi tetap mengandalkan Allah. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, tidak ada lagi ketakutan dalam diri kita. Mengapa? Karena Yesus sendiri telah memberikan jaminan kepada murid-muridnya. Penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya juga memberikan kekuatan bagi kita sekarang untuk menjadi seorang pewarta Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita mewartakan Kristus dalam kehidupan kita. Kita meyakini bahwa Allah senantiasa memampukan kita. Allah selalu menjamin kehidupan kita. Kiranya kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab kita sebagai seorang pewarta dan
Tuhan yang dipermuliakan. Amin.